Cerita berlanjut. Di sini, kita dibawa menuju ke wilayah Changbai, wilayah terpencil sekte immortal Jianyun. Nampak di situ ada sosok yang gak asing. Dia tak lain dan tak bukan adalah Feng Wanxing. Dengan menggunakan jubah untuk menutupi identitasnya, Wanxing mengeluarkan energi berwarna kuning yang sangat meluap-luap hingga energi itu menjulang tinggi ke langit. Beberapa iblis yang melihat itu merasa aura itu sangatlah menggoda. Mereka rasa itu adalah maksa yang sangat sempurna. Dengan percaya diri tanpa memikirkan resiko yang akan mereka alami, mereka semua melesat terbang pergi menuju Wanxing. Hingga pada akhirnya mereka sekarang sudah berada di hadapan Wanxing. Mereka bertanya, mengapa gadis kecil seperti Wanxing berani berjalan sendirian pada malam hari? Dengan begitu, mereka rasa Wanxing memanglah mangsa yang sangat empuk. Sambil membuka jubahnya, Wanxing bertanya kepada mereka, apakah mereka tidak paham bila pemburu kelas atas selalu tampil sebagai mangsa? Dan nampak di situ ada lingkaran sihir atau sebuah formasi sihir tepat di bawah kaki mereka. Mereka semua sangat terkejut dan tak menyangka ternyata mereka sendirilah badut itu sendiri. Menyadari bahaya yang akan datang, mereka pun langsung bergegas melarikan diri. Tapi Wanxing tak mau membiarkan mereka lari begitu saja. Wanxing menyiapkan jurus miliknya yang memunculkan sebuah poni. Wanxing mengambil napas dan langsung membabat semua iblis itu tanpa sisa. Hingga pada akhirnya, esensi mereka pun diubah oleh Wanxing menjadi sebuah pil yang berwarna kuning keemasan. Wanxing gak banyak cakap, langsung menyerap semua pil itu. Poni gitu atau bisa kita sebut Feng Shui berkata kepada Wanxing bila dirinya telah menyiapkan formasi pemikat roh dan menyerap semua monster besar yang berkumpul di dalam sekte belakangan ini. Dan setelah dirinya memurnikannya, 60% dari pil Great Demon bisa diubah menjadi kekuatan spiritual milik Wanxing. Dengan tenaga Wanxing saat ini, Feng Shui yakin Wanxing seharusnya sudah cukup kuat untuk menghadapi kelompok orang itu. Entah kelompok yang dimaksud itu siapa. Feng Shui bertanya, apakah Wanxing ingin pergi? Karena kemungkinan besar Wanxing bisa mogat. Wanxing sangat yakin dan dia bertekad akan tetap pergi. Selama dirinya dekat dengan masternya, dia rela mogat. Karena Wanxing berkata seperti itu, Feng Shui pun tidak ada pilihan lain selain menuruti keinginan Wanxing. Feng Shui pun langsung menyatu ke tubuh Wanxing menjadi sebuah sayap untuk memudahkan Wanxing melesat ke tempat tujuan. Wanxing di sini sangat bertekad. Meskipun ada ribuan orang di sana, dia tetap akan pergi. Di situ juga ada Su Chang'e. Dia merasakan energi milik Wanxing yang melintas di dekatnya. Dan sekarang kita pun menuju ke kota Wanxiong, alun-alun pilar iblis. Mu Xingcheng di situ berkata, bila konferensi Divine Object ini dihadiri oleh berbagai kekuatan, jadi perselisihan tidak bisa dihindari. Dia juga memohon kepada semua orang saat waktunya tiba untuk mengendalikan murid dan bawaan mereka agar mereka semua bisa melewati hari ini dengan damai. Mo Dautian merasa semua ini sangatlah membosankan hingga pada akhirnya ada sebuah serangan yang terarah ke penghalang tempat mereka berada. Mu Xingcheng sangat terkejut dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ye Feng juga di sini sangat marah karena ada orang yang berani menyerang kota Wanxiong. Tapi Mo Dautian di sini menyadari sesuatu. Dia tahu bila itu adalah murid kecil Su Chang'e, Feng Wanxing. Ye Feng tak menduga, hanya beberapa bulan saja tidak melihat Wanxing. Tapi sekarang kultivasi Wanxing sangatlah meningkat pesat. Terlebih lagi, penghalang itu sangatlah kuat. Namun Wanxing bisa menembusnya karena bila segel pilar iblis itu dilepaskan dan kejahatan kuno yang tersegel di bawah tanah juga akan terlepas. Mereka semua pun langsung maju untuk menyerang Wanxing. Mereka juga meminta Wanxing untuk menyerah saja. Dengan santainya, Wanxing berkata bila dirinya hanya menginginkan pilar Heavenly Demon ini saja dan tak ada niatan untuk menyakiti mereka. Tapi, bila mereka menghalanginya, Wanxing tak akan ragu menghabisi mereka semua. Orang ini berkata, bila omongan Wanxing hanyalah omong kosong, dia juga bertanya, apakah Wanxing akan menanganinya sendiri bila segel dari pilar itu terbuka. Dengan menyiapkan sebuah serangan, Wanxing berkata, bila itu benar, dirinya lah yang akan menanganinya sendiri. Dan ya, semua orang yang ada di jarak serangan Wanxing pun terkena serangan bulu api ponik milik Wanxing. Sekarang, penghalang pilar itu sudah sepenuhnya dihancurkan. Bahkan Mu Xingcheng saja dibuat sangat ketakutan menyadari itu. Mo Dautian menghampiri Wanxing dan menanyakan kondisi Wanxing sekarang. Mo Dautian memberitahu Wanxing untuk tidak menyentuh pilar itu karena ada roh jahat yang disegel di dalam sana. Wanxing tahu karena dia bisa merasakannya bila di dalam sana tidak ada roh jahat yang dikatakan Mo Dautian. Dia berkata bahwa sejarah selalu ditulis oleh pihak yang menang dan pihak jahatlah yang menang. Jadi pihak yang baik pun di
disebut sebagai roh jahat. Mendengar itu Mo Doutian tertawa. Ia rasa Wan Xing memanglah memiliki selera suku iblis mereka. Dia juga berkata bila dirinya tidak suka dengan orang-orang itu. Dan sekarang dirinya datang untuk membantu Wan Xing. Ye Feng berteriak bertanya kepada Mo Doutian, apakah dia benar-benar ingin membantu Wan Xing? Mo Doutian berkata, dirinya membantu atau tidak itu adalah urusan belakang. Yang utama baginya adalah dirinya tahu bila Ye Feng akan menghentikan Wan Xing. Ye Feng pun langsung menerjang maju ke Mo Doutian. Mo Doutian pun langsung menahan serangan Ye Feng. Dia bertanya, apakah Ye Feng pikir dirinya masihlah sama seperti dulu? Melihat apa yang dilakukan Mo Doutian, Mu Xingcheng bertanya kepada Xing Xiu, apakah para iblis benar-benar ingin menjadi musuh kota Wang Xiong? Xing Xiu berkata, bila itu adalah tindakan pribadi Mo Doutian, tidak ada hubungannya dengan klan iblis mereka. Ye Feng sadar bila tingkat kultivasi Mo Doutian sudah meningkat pesat. Mo Doutian meminta Wan Xing untuk segera bertindak cepat. Wan Xing mengerti dan langsung pergi menuju pilar. Tapi dia dihadang oleh Li Jue. Dan pada saat itu juga Feng Su muncul memberikan intimidasi kepada Li Jue. Li Jue tak menduga ada sebuah guardian beast. Wan Xing pun kini bersiap, tapi secara mengejutkan, Mo Doutian langsung nempel di belakang Wan Xing. Wan Xing bertanya tentang kondisi Mo Doutian. Dengan muka yang babak belur, Mo Doutian berkata bila dia belum bogat. Wan Xing sadar bila Mo Doutian masihlah belum bisa mengalahkan Ye Feng. Dengan itu, Wan Xing harus cepat menyelesaikan semua ini. Nampak juga dari kejauhan ada Su Chang'e yang melihat semua itu. Di situ, sistem muncul memberitahu bila Feng Wan Xing menyentuh segel Tian Shui Demon Pilar, memicu misi plot yang seharusnya tidak muncul di dunia ini. Dan sistem pun muncul memberikan dua pilihan misi kepada Su Chang'e. Misi pertama, putus hubungan master dan murid. Bantu Ye Feng dan yang lainnya menangkap Feng Wan Xing serta merebut tubuh kaisar. Host akan digambarkan sebagai karakter positif. Hadiah yang didapatkan adalah mempercepat proses blackening Feng Wan Xing. Misi kedua, bantu Feng Wan Xing mendapatkan Tian Shui Demon Pilar dan tanggung jawab semua kesalahan yang telah ia lakukan. Tuan rumah akan menjadi musuh semua kekuatan Ring Toss yang dipimpin oleh Ye Feng. Hadiah yang diperoleh adalah 200.000 lagi poin, 20.000 sekum poin. Menerima dua misi itu, Su Chang'e hanya termenung menatapnya. Mu Xingcheng di situ meminta semua orang untuk segera menghentikan Wan Xing. Dia juga langsung turun tangan sendiri dengan menggunakan cambu miliknya. Dia bersiap untuk menyerang Wan Xing. Hingga cambu itu pun sukses melilit tangan Wan Xing dan menahannya. Karena itu juga para orang-orang dari Mu Xingcheng langsung bersiap untuk menghabisi Wan Xing. Tapi Wan Xing langsung menarik cambu itu dan langsung melemparkan Mu Xingcheng ke arah orang-orangnya. Mu Xingcheng pun meminta semua orang untuk menyebar dan nampak di situ mereka membuat sebuah formasi sihir. Melihat semua keributan itu, Wu Han merasa bila hari ini sangatlah membuka matanya karena bukan hanya dia bisa melihat Tian Shui Demon Pilar, tapi dia juga melihat formasi pelenyap pertahanan legendaris kota Wang Xiong. Tapi dia juga tidak tahu seberapa besar sihir yang bisa dikeluarkan oleh Mu Xingcheng. Feng Su memberitahu Wan Xing bila jumlah lawan terlalu banyak dan formasi itu memiliki kekuatan spiritual yang tajam dan niat menghabisi yang tidak ada habisnya. Jadi Feng Su menyarankan untuk menghindarinya dulu untuk sementara waktu. Tapi Wan Xing tidak mau mundur karena baginya tinggal selangkah lagi. Jadi dia tidak mau menyerah. Feng Su berkata bila ini sama saja dengan strategi. Tapi Wan Xing masih sama tidak mau mundur. Mu Xingcheng merasa Wan Xing sangatlah bodoh karena berani menghadapi formasi pelenyap miliknya. Hingga pada akhirnya benturan energi pun terjadi sangat dahsyat di tempat itu. Wan Xing di situ terluka parah dan dengan itu Mu Xingcheng meminta orang-orang untuk segera menangkap Wan Xing. Tapi sebelum itu terjadi ada sebuah pusaran api yang menghalangi mereka dan ternyata itu adalah Su Chang'e. Su Chang'e memberikan penawaran kepada Mu Xingcheng untuk menyudahi permasalahan ini saja. Su Chang'e bertanya apakah Wan Xing sudah cukup dengan semua ini. Ye Feng bertanya-tanya apakah Su Chang'e sudah ada di tempat ini sejak tadi dan apakah dia juga yang menghasut Wan Xing untuk melakukan ini semua. Mo Doutian di situ langsung terbang ke arah Su Chang'e. Dia berteriak bila dirinya juga ingin dipeluk, tapi bukannya pelukan, malah tendangan yang dia dapatkan dari Su Chang'e. Mu Xingcheng tidak terima bila Su Chang'e ingin menyelesaikan semua masalah ini begitu saja. Karena Mu Xingcheng berkata seperti itu, Su Chang'e pun meminta Mu Xingcheng untuk tidak menyalahkannya bila tidak memberikan kesempatan. Su Chang'e pun langsung menggunakan jurus miliknya dan langsung menembus ke semua tubuh orang-orang milik Mu Xingcheng. Su Chang'e meminta mereka untuk tidak bergerak bila tidak mau golden elixir mereka hancur. Su Chang'e pun berkata kepada Mu Xingcheng bila dirinya akan menukarkan golden elixir murid Mu Xingcheng kepada dia. Su Chang'e bertanya apakah Mu Xingcheng setuju. Mu Xingcheng merasa Su Chang'e sangatlah licik dan keji.
Su Changge pun bertanya pada Wan Xing. Bila mereka berkata bila pilar itu digerakkan, roh jahat akan keluar. Jadi, apakah Wan Xing benar-benar tidak takut akan jatuhnya korban jiwa? Wan Xing berkata, bila di situ tidak ada apa-apa seperti yang mereka katakan. Su Changge pun mencoba untuk melihatnya sendiri dan dia sadar bila perkataan muridnya benar. Karena itu juga dia pun berubah pikiran. Dia memutuskan akan menghancurkan pilar sihir itu. Melihat Su Changge begitu sombong, Mu Xingqiang bertanya siapa sebenarnya dia. Ye Feng berkata, Mila itulah pemimpin sekte immortal Jian Yun di wilayah Changbai dan kekuatannya tidak diketahui. Li Jue meminta Mu Xingqiang untuk tenang karena dirinya tak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini. Sedangkan Su Changge di situ, dia memberikan energinya untuk memulihkan sedikit energi spiritual milik Wan Xing. Dia bertanya, apakah Wan Xing bisa bertahan? Wan Xing berkata bila dia bisa. Su Changge memuji tekad dan kepercayaan diri Wan Xing. Di situ, Wan Xing bersiap untuk melakukan tugasnya. Dia berkata bila dirinya perlu mengumpulkan beberapa kekuatan. Jadi, dia meminta Su Changge untuk menahan orang-orang itu. Ye Feng dan Li Jue di situ datang menghampiri Su Changge. Ye Feng berkata, bila sekte immortal Jian Yun adalah sekte yang terhormat. Jadi, dia bertanya, mengapa Su Changge melakukan semua itu? Mo Daotian di situ langsung menahan Ye Feng. Dia meminta Su Changge untuk menyerahkan Ye Feng pada dirinya. Sedangkan Li Jue di sini dengan percaya dirinya menantang Su Changge untuk duel 1 lawan 1. Tapi bagi Su Changge, Li Jue gak layak untuk berduel dengannya. Su Changge pun langsung mengeluarkan avatar atau boneka miliknya. Li Jue di situ langsung menebas boneka itu dengan mudah. Bahkan, dia sangat sombong karena berhasil mengalahkan boneka itu dengan mudah. Tapi yang tidak disadari adalah boneka itu langsung menyerang Li Jue dengan sangat kuat hingga dia memuntahkan cairan merah. Su Changge berkata bila dirinya sangat tidak tertarik duel 1 lawan 1. Dan ya, oke, bersambung. Kita lanjutkan besok aja. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 25. Ya, kita lanjutkan tanggal 26 besok. Oke.